Sidang lanjutan Harvey Muiz kemarin kembali digelar dengan agenda pembuktian. Dalam sidang kemarin terungkap fakta yang mencengangkan. Ya, jaksa menghadirkan mantan Direktur Operasi dan Produksi PT Timah Tbk, Agung Permana, sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengelolaan timah yang merugikan keuangan negara sebesar 300 triliun rupiah. Dalam kesaksiannya, Agung mengakui ada 3 perusahaan boneka yang didirikan smelter swasta yang diwakili oleh Harvey Muiz. Selain itu, terungkap fakta lainnya, yakni hutang pinjaman kepada bank baik dalam maupun luar negeri senilai triliunan rupiah. Untuk perkara lanjutan sidang untuk perkara terdakwa 3 orang terdakwa atas nama Harvey Muiz, terdakwa Suparta dan Reza Adriansa. Kita menghadirkan 5 saksi, ya maaf, ada 5 saksi yang sudah kita hadirkan, masing-masing dari pihak dari PT Timah. Ada beberapa hal yang sangat penting dalam pembuktian dakwaan penuntut umum. Yang pertama tentang kerjasama smelter, ya. Nah, tadi sudah diterangkan bahwa tidak ada kajian ya terkait dengan harga pada saat kerjasama itu diputuskan, ditandatangani. Nah, ini juga sesuai dengan keterangan saksi sebelumnya bahwa sebetulnya nilai 4.000 US dollar per ton untuk RBT dan 4 perusahaan smelter lainnya yang 3.700 itu sebetulnya terjadi kemahalan, ya, terlalu tinggi dibandingkan dengan harga pokok produksi yang sebetulnya PT Timah punya 2 unit, ya, pengogaman sendiri, dua tanur, ya. Nah, berikutnya tadi ada keterangan tentang laporan keuangan, ya, 2019 dan 2020, ya. Itu sebetulnya ketika produksi timah meningkat, laporan keuangan konsolidasi itu ternyata mengalami kerugian 2019 sebesar 600 miliar, kemudian 2020 ada sekitar 400 miliar, ya, kerugian yang dialami PT Timah. Ternyata dalam rangka pembiayaan kerjasama smelter tadi ada pinjaman yang diajukan oleh PT Timah kepada beberapa bank dalam dan luar negeri. Untuk 2018 sekitar 2019 itu sekitar 8,7 triliun untuk membiayai, diantaranya adalah kerjasama smelter. Nah, yang terakhir tadi ada keterangan tentang bahwa kemudian penambangan yang dilakukan secara ilegal itu juga terjadi di wilayah IUP PT Timah di dalam kawasan hutan. Ini yang coba akan kita eksplor kembali untuk sidang-sidang berikutnya. Sementara istri Harvey Muiz, Sandra Dewi, tidak hadir dalam persidangan. Usai namanya disebut-sebut akan hadir sebagai saksi untuk perkara tindak pencucian yang menjerat suaminya dalam kasus korupsi PT Timah. Lantas, apa kata jaksa penuntut umum yang belum menghadirkan Sandra Dewi untuk memberikan kesaksiannya dalam kasus yang menjerat suaminya? Mungkinkah Sandra Dewi akan ikut terseret mengikuti jejak suaminya menjadi tersangka? Sandra Dewi, sebagaimana sudah kami sampaikan kemarin juga, ini kita untuk klaster, jadi saksi ini kan ada beberapa klaster, ya. Ada klaster untuk pembuktian dakwaan tipikor, ada klaster saksi untuk pembuktian TPPU. Nah, nanti coba akan kita lihat, kita akan habiskan dulu nih saksi-saksi untuk pembuktian dakwaan tindak pidana korupsi. Ini akan kita lihat, ya, kalau saksi banyak, ya, apakah kemudian harus atau akan dihadirkan semuanya. Ada banyak faktor, ya, apakah kemudian waktunya cukup, kemudian saksinya
Ya tergantung nanti apakah kemudian cukup kira-kira ada yang mewakili atau seperti apa. Nama-nama yang muncul dalam persidangan, ya nama-nama yang muncul dalam persidangan yang belum masuk dalam daftar saksi pada saat penyidikan atau belum di BAP, nanti coba kita lihat nanti apakah kemudian kepentingannya. Nah, jadi nanti kan saudara SD ini kan, karena dia sebagai saksi dalam berkas perkara, tentu dia akan dihadirkan dulu di depan persidangan. Untuk apa? Untuk melihat korelasi perbuatan terdakwa HM dengan yang bersangkutan dalam kaitan apa? Penerimaan, aliran, dan itu tadi soal apakah itu dari HM atau dari H, karena memang ini kan satu rangkaian, ya kan? Itulah nanti yang perlu dibuktikan bahwa misalnya di dalam fakta persidangan nanti terungkap bahwa aliran dana itu benar kepada SD yang berasal dari dana-dana yang dikumpulkan dari perusahaan-perusahaan itu, ya, yang seolah-olah itu menjadi CSR, ya kan. Nah, nanti ini akan didalami berikutnya oleh penyidik, ya kan. Apakah memang ada bentuk kerjasama di antara mereka termasuk SD, ya kan, terhadap peristiwa ini. Kalau kita perhatikan begini ya, Sandra Dewi sebaiknya dijadikan tersangka saja di kasus TPPU. Kan sudah terbukti di fakta persidangan, menerima aliran uang, mendapatkan barang-barang mewah. Kalau ini tidak dilakukan, tidak ada rasa adil lagi bagi publik. Karena selama ini keluarga ini kan mempertontonkan hal-hal yang baik, hal-hal yang berlebih pada saat negara atau perekonomian kita ambruk. Mereka gimana menunjukkan hedonitasnya gitu ya. Nah, tentu ketika ada fakta persidangan, uang itu mengalir kepada Sandra Dewi, bertanggung jawab dong gitu. Sebaiknya kejaksaan periksa dong, jadikan kasus TPPU tersendiri dong di dalam kasus ini. Jadi tidak bisa lepas dari tanggung jawab hukum dan moral.